Muhammad, mau kak kasih tahu kau siapa di antara temanku, di antara umatmu yang menjadi teman saya? Nabi berkata, bagus ini rahasia ini. Siapa itu? Dulu ada 10 temanku di antara umatmu. Nabi bilang, Nabi, kamasian tentu kau dong. Siapa itu? Yang pertama kata iblis, temanku yang utama, al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ya rona cule-culei sempajangi. Itu temannya setan. Mana yang dimaksud menganggap enteng sholat? Satu, sudah tahu hukum sholat wajib tapi belum sholat. Nah itu. Bagaimana hukumnya sholat? Wajib. Artinya apa? Dosa kok kalau tidak sembahyang kok. Kenapa paling belum pakai sembahyang? Masih suka ka botoro. Botoro Tommy, tidak Tommy sembahyang. 2-0 bos. Kalau sembahyang botoro, 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Mana bagus 1 sama 2-0? Kalau saya 0-2, ndak botoro sembahyang juga. Itu yang dimaksud menganggap enteng sholat. Sudah tahu hukumnya wajib, tapi masih mereka tidak sholat. Termasuklah karakternya. Mau tahu orang yang menganggap enteng sholat? Ciri-cirinya, tabiatnya. Hilang uangnya 500.000. 3 minggu nak pikir. Mana bisa hilang itu? Batin aku simpan baik-baik. Di mana bisa hilangin uangku? 500.000 3 minggu udah pikir. Sekalinya datang omnya, pamannya, kenapa kau nak dari tadi kau mundar-mandir di situ kayak orang kehilangan apa? Hilang uangku om. Berapakah? Limbi. 500.000. Dia bilang, aku pikir ini ku ganti. Diganti 500.000. Begitu diganti 500.000 tambah pusing. Apa dia bilang? Seandainya ndak hilang uangku 1 juta mi. Ini orang begini. Hilang duitnya 500.000. 3 minggu dia pikir. Dikasih tambah bingung. Itu kalau uangnya hilang. Sekalinya sholat subuhnya lepas, tidak hilang. Tidak dipikir, seolah-olah tidak ada dosanya. Ini kan banyak yang begini toh. Tidak sholat, seolah-olah dia tidak merasa dosa. Berapa banyak kita lihat bos. Tidak sholat, tidak terbebani. Dia takut sekali curi sandalnya orang di masjid. Takut sekali pegang ceweknya. Takut sekali tidak puasa Ramadan. Tapi tidak sholat, dia main-main. Tidak ada rasa dosa sama sekali. Itu temannya setan. Orang yang menganggap enteng sholat. Termasuk diantaranya menganggap enteng sholat adalah mereka tiba waktu sholat masih tunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Sebentar pi. Sebentar pi. Bisa jadi nabi bisiki setan, tapi yang lebih parah itu kalau teman tak. Kalau setan tidak kelihatan bos, gampang usirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pak. Tapi setan teman gaul tak. Siko sama ini, talikannya ini, jangan kalau soalim. Setan susah diusir yang begini. Nah bilang orang di kampungku setan mak bulu-bulu. Susah diusir. Teman setan, mereka yang menganggap enteng sholat. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang maki, ada malas sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa serius kayak ini. Geaki apa? Bilang kok? Apa? Biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Masih suaku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Ya ngasen ji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya. Tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahi. Gratis 4 hari nak tambahi 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama nak balik-balik kok. Apa balik-balik mak? Kasih liaki. Astagfirullah. Ayo, kalau kita laki-laki, apa alasan tak nak sholat? Tidak ada. Ustadz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang, tidak pernah kak menghafal bacaan sholat. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustadz? Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili.
Tidak baiknya kalau ku bilang imam baca, dia maki di belakang. Itu saja kita baca, amin, dia maki lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal, kul tomo. Rakaat pertama, kul huwallah. Rakaat kedua, kul huwallah lagi. Gesok nih. Coba, tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustaz, pulang kampung ki Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ki di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustaz, di atas mobil ki sopir. Sholat. Tuh. Bos, biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang ke singgah dulu, mau ke sembahyang, pasti nak kasih singgah ki. Kecuali mau jaki buang air besar, biasa tidak nak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu kuliah, ada teman mau sekali buang air besar. Oi sopir, boleh pakai melekat jambang. Singgah dulu, mau sekali kamu buang air besar. Nah bilang sopir, perasaanmu itu. Perasaanmu saja itu. Dia bilang, bertogak-togak kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, baik bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iya. Biar ini anak, dia bilang, perasaanmu gitu. Coba. Tapi kalau sholat, biar ndak sholat itu sopir, biar dia orang Nasrani, begitu ada yang bilang kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti nak kasih singgah ki. Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil ki, Allah kasih keringanan, namanya sholat duduk. Gimana caranya? Supaya maki, anggaplah ini ya, tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu nah, jangan kau ganggu kak. Nanti sholat kena kau biki. Nah, sudah sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar, ruku kepala dikasih goyang. Kalau ruku ki Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa pi? Tidak bisa kak duduk Ustaz. Ada bisul di pantai kompak. Pak kepala talam banyak nampak. Gimana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan, tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki, sini kepala tak. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Tidak bisa kak baring Ustaz? Cara apa lagi? Salat pakai isyarat. Bagaimana namanya salat pakai isyarat? Mata tak kasih goyang-goyang, begini saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu sholat pakai syarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi, apa? Sholat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan sholat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Apa pi? Tidak ada pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Nah, teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enten sholat. Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad. Kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola. Mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid. Nunggu sampai isya. Selesai isya kita makan ala kadarnya. Lalu malam lagi kita belajar lagi. Sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas sini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu. Ruang 207. Saya keluar dari teman, keluar dari kelas belajar, nak tunjuki kak seniorku. Apa nak bilang?
Dasat, tidak malu-malumu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang, Jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah. Dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Coba. Kecil kalau itu dunia. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nah bilang orang bungi, nagatte mi puang ekomelo. Kecil buat Allah. Dulu jalan kaki, pergi sekolah dari Jalan Harimau, pergi Jalan Cakalang, semempat, jalan kaki. Kadang-kala coko-coko karena malu kidila orang, masuk di pasar Cidu, jalan kaki. Alhamdulillah, biiznillah, ada Tommy mobilku, beberapa. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung, dikejar. Kapal lalutu. Dikejar itu Pak, di kampung. Sampai kita masuk, tabrak sawah, masih di letu. Saya lebih saja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba, dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta perbaiki solatmu. Baik solat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki solat. Setiap azan kita tinggalkan pekerjaan, masa Allah sengsarakan hidup? Tak, Tuhan apa itu yang kasih susah orang yang baik solatnya? Cuma masalahnya kita anggap enteng ini solat. Solat tapi main-main. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. 30.000. Beli pulsa 10.000. Mana ini 20? Allahu Akbar. Disadel kapan? Samiallahu liman hamidah. Tidak. Mana itu dia? Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Jadi kalau ada susah hidup tak bos, jangan cari kambing hitam. Ayo koreksi solat kita. Koreksi solat. Adik-adik sekalian, kalau baik solat, insya Allah, Allah perbaiki hidup kita.